Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial program DBD. Teman-teman, hari ini akan share materi tentang PSN atau pemberantasan sarang nyamuk, program demam berdarah dengue. Jadi istilah PSN ini sering digaungkan karena ini memang menjadi ujung tombak kita dalam penanggulangan penyakit DBD di lapangan ya. PSN itu apa? Pemberantasan sarang nyamuk. Jadi kalau orang bertanya apa ya upaya yang harus kita lakukan untuk memberantas penyakit DBD di lapangan, ya PSN. Sebenarnya yang paling ampuh itu ya PSN, bukan foggingnya ya. Kalau PSN-nya sukses, nah, maka tidak ada kasus demam berdarah, jadi tidak membutuhkan fogging gitu. PSN. Pemberantasan sarang nyamuk yang paling terkenal adalah dengan 3M+. Nah, M yang pertama adalah menguras bak mandi. M yang kedua adalah menutup tempat penampungan air. M yang ketiga adalah mendaur ulang barang bekas. Kalau dulu M yang ketiga ini adalah mengubur, menguras, menutup, mengubur barang bekas yang dapat menampung air hujan. Ini dulu, tapi sekarang menguras, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang bekas. Jadi karena kita lebih perhatian kepada lingkungan, yang tadinya dulu barang bekas yang di sekitar rumah itu dikubur, lah daripada dikubur, mending didaur ulang, di recycle. Recycle itu ya bisa masuk ke rongsokan, itu juga namanya nanti di recycle, atau Anda sendiri yang merecycle, mendaur ulang itu menjadi barang-barang yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari dan sebagainya ya. Artinya tidak dibuang begitu saja, tidak pula dipendam, dikubur, tetapi bisa didaur ulang, diberdaya gunakan lagi ya, seperti itu. Nah, terus juga ada plusnya, 3M+. Plus ini plus mencegah gigitan nyamuk, seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu deh, dari yang pertama dulu. Yang pertama adalah menguras bak mandi. Nah, misalkan di dalam rumah ataupun di luar rumah ada bak mandi atau tidak. Kalau di situ ada bak mandi, dan bak mandi ini kan kita tahu ya, bak mandi ini berarti kan bawahnya ini bukan tanah ya. Bak mandi itu misalkan di situ pakai plester atau keramik seperti itu. Nah, ini kan sangat berpotensi untuk menjadi sarang nyamuk. Dalam tempo 1 minggu ya, itu bisa terwujud satu siklus, dari mulai nyamuk bertelur sampai jadi larva, sampai jadi kepompong, sampai jadi nyamuk dewasa yang bisa terbang. Ini 1 minggu kurang lebihnya seperti itu. Makanya dianjurkan menguras bak mandi itu 1 minggu sekali. Jadi kalau Anda rajin nguras kolam seminggu sekali, meskipun di situ sempat ada jentik, sempat ada kepompong, sempat ada telur, tapi sebelum jadi nyamuk dewasa Anda sudah memotong rantai hidup mereka. Ya, sebelum menjadi nyamuk dewasa Anda sudah menggagalkan si kepompong ini menjadi nyamuk dewasa, sudah mati. Nah, akhirnya tidak terjadi regenerasi, tidak terjadi perkembangbiakan nyamuk. Jadi si orang tuanya sudah bertelur, terus telurnya ini gagal untuk menjadi anaknya. Jadi Anda sudah menggagalkan regenerasi, munculnya generasi anaknya si induk ini. Jadi Anda sudah sukses sih memotong regenerasi si nyamuk. Ini sebuah langkah yang luar biasa. Yang jadi permasalahan, apakah masyarakat semuanya manut untuk nguras kolam seminggu sekali? Ada yang ogah-ogahan, ada yang males-malesan, ada yang tidak memperhatikan, ada yang memang terbengkalai karena itu fasilitas umum. Siapa yang tanggung jawab? Mbuh, nggak ada yang dikasih tanggung jawab secara pasti, secara tegas, secara tertulis, sehingga orang ceker-cekeran itu artinya tuding-tudingan. Kalau loh, siapa ini yang harusnya bertugas nguras kolam ini? Oh, si A nunjuk si B nunjuk si C lah. Karena tidak ada ketegasan dari siapa? Dari atasan, dari yang mengelola, pihak pengelola instansi tersebut, pengelola fasilitas umum tersebut, atasan kalau itu sebuah organisasi ya. Seperti itu harusnya ada manajemen SDM, siapa yang bertanggung jawab atas kolam-kolam di lorong ini, ke lorong ini ya. Misalkan kayak asrama kan juga seperti itu. Karena tidak ada penunjukan yang bertanggung jawab siapa, person in charge-nya siapa, sehingga kolam-kolam tersebut terbengkalai. Nah, terus masalah menguras kolam ini juga kadang kita hanya fokus kolam yang ada di dalam rumah saja. Kolam yang di luar rumah, nah ini kadang dilupakan. Barangkali ada kolam yang di luar rumah, atau mungkin kolam ikan, sedangkan ikannya sudah nggak ada. Kalau ada ikannya mungkin ikannya bisa makan jentik-jentiknya ya kan. Tapi kolam ikan di luar yang terbengkalai, tidak ada ikannya, sudah tidak terurus, bisa menampung air hujan, lah itu potensi untuk menjadi sarang nyamuk. Nah, itu yang kadang terbengkalai dan tidak dilakukan apa-apa, sehingga di situ malah banyak sekali jentik dan di situ sumber dari penularan gitu. Itu M yang pertama, menguras bak mandi. Yang berikutnya, yang kedua,
adalah menutup tempat penampungan air. Kalau misalkan ada tempat penampungan air, gentong, kontainer, tempayan, apapun itu untuk menampung air kebutuhan sehari-hari, air bersih atau air minum kek, air sumur kek, air tada hujan kek, macam-macam, yang penting air itu tetap berpotensi untuk menjadi sarang nyamuk dan itu harusnya tertutup, Mas. Kalau terbuka, yo nyamuk ngendok di situ dan di situ menjadi tempat perindukan, lahirlah nyamuk baru seperti itu. Jadi itu harus tertutup. Nah, yang berikutnya, M yang ketiga adalah mendaur ulang barang bekas. Tidak hanya mengubur, ya. Kalau misalkan ada nih carang bongkang istilahnya orang Jawa ya, yaitu perkakas atau alat-alat peralatan sehari-hari, peralatan rumah tangga yang sudah rusak, yang tidak dipakai, yang terbengkalai, itu kadang misalkan kita taruh di luar rumah, entah luar rumah, luar pagar atau masih di dalam rumah indoor, tapi di atasnya tidak ada atapnya seperti itu kan berpotensi untuk menampung air hujan. Nah, musim hujan seperti ini coba Anda perhatikan nih, barang-barang bekas di sekitar rumah Anda apakah ada genangan air. Lah itu potensi untuk menjadi sarang nyamuk gitu loh. Nah, solusinya apa? Kalau dulu, wah ada barang-barang ini cuma dibalik, misalkan ada ember yang menengadah seperti ini ya, yang ngaplang-ngaplang istilahnya orang Jawa, dibalik. Kalau dibalik saja tidak cukup menurut saya. Di balik ini ada potensial ketendang orang jadi menengadah lagi, ngaplang-ngaplang lagi, buat mainan anak akhirnya juga ngaplang-ngaplang lagi. Apalagi barang-barang seperti ban bekas. Coba ban bekas itu kan serba dilema. Mau naruh begini ya juga nampung air hujan, mau tiduran begini nampung air hujan, mau miring ya nampung air hujan, serba susah. Makanya kalau ban ini sangat berpotensi untuk menjadi sarang nyamuk. Ban di luar bahaya. Ban nyimpannya harus indoor, harus di ruang tertutup, atapnya harus ada atapnya. Jadi tidak ketetesan air hujan, Mas. Ban kalau misalkan ketetesan air hujan, wes silaka sampean, Mas. Nah, sering permasalahan seperti ini, ada nyamuk, ada kasus DBD, ledakan kasus DBD dulu pernah di daerah Dukuwaru, kok nggak berhenti, ini kenapa ya? Sumbernya harus ketemu nih setelah dilacak. Nah, di sana kan banyak nih industri rumah tangga yang mohon maaf di situ banyak usaha ban. Ya saya nggak menyalahkan usaha ban, tetapi bagaimana penyimpanannya ini biar aman dan sehat bagi lingkungan gitu loh. Ya, jadi ban itu serba susah ini naruhnya di mana. Jadi harus di tempat yang tertutup. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa perhatian kita kepada lingkungan tambah aware kita kan. Makanya yang tadinya mengubur barang bekas ini kita recycle aja, daripada cuma dikubur juga belum tentu itu akan terurai dengan tanah dalam tempo yang singkat seperti bahan-bahan plastik dan sebagainya, itu kan lama ya kan. Jadi daripada mengotori lingkungan, juga mencemari tanah juga dengan kandungan-kandungan kimiawi dan sebagainya, maka lebih baik di recycle. Recycle itu bisa dirongsokin, ditimbang, dirongsok jadi duit malah, atau disumbangkan ke penampung plastik, disumbangkan ke bank sampah, atau Anda gunakan sampah-sampah tersebut yang masih bisa dipakai untuk digunakan sebagai, terserah Anda, sesuatu yang bernilai ekonomis bisa dijual lagi, atau bisa dipakai untuk sehari-hari kebutuhan di rumah, misalkan tutup botol bisa menjadi hiasan, bisa pernak-pernik jadi aksesoris dan sebagainya. Itu terserah kreativitas Anda. Tuh, mendaur ulang barang bekas itu yang namanya 3M. Nah, jadi daripada gembar-gembor fogging, ini 3M-nya dilaksanakan apa enggak? Anda fogging 1000 kali pun, kalau PSN-nya enggak jalan, tidak bisa memutus mata rantai penularan demam berdarah, Mas. 3M sudah, maka yang berikutnya adalah plusnya, 3M plus. Plus kegiatan atau tindakan mencegah gigitan nyamuk. Apa? Yang pertama, memakai baju lengan panjang, celana panjang dengan seperti ini ya, terutama pada jam-jam dinas nyamuk ya, yang sudah pernah saya ceritakan. Itu kita mencegah dari gigitan nyamuk. Yang berikutnya memakai repelen atau obat anti nyamuk oles, atau obat anti nyamuk yang dibakar atau semprot. Loh, semprot gimana? Bukannya sama seperti fogging. Kalau semprot ini sudah melalui sebagai sebuah penelitian yang sudah disahkan, yang sudah mendapatkan izin dari negara bahwa dosisnya ini aman. Jadi tidak menimbulkan resistensi, tidak menimbulkan fenomena transovarial seperti itu. Makanya masih ada spray rumah tangga nyamuk ini yang beredar di masyarakat, dijual di minimarket dan sebagainya. Jadi ini memang masih boleh sebagai obat nyamuk. Seperti itu. Lalu misalkan Anda mau memunculkan bau-bauan harum yang tidak disukai oleh nyamuk, misalkan bau bunga lavender, itu boleh. Terus mencegah gigitan nyamuk bisa menggunakan kasa yang ditempel di langit-langit
di lubang angin itu ya, di lubang angin, langit-langit, kalau langit-langit ternit itu harus tertutup juga ya. Kalau lubang angin itu kan bisa resiko masuknya nyamuk. Anda bisa menggunakan kain kasa atau kawat kasa yang memang lubangnya atau diameternya atau di situ sela-selanya tidak bisa dilalui oleh nyamuk yang terbang situ ya. Itu tindakan mencegah gigitan nyamuk. Yang berikutnya adalah memakai kelambu. Kelambu itu juga bisa. Jadi hanya di tempat tidur Anda ditutup pakai kelambu seperti itu. Lalu kegiatan atau aktivitas mencegah gigitan nyamuk yang lain adalah dengan memelihara ikan. Ikan kan bisa pemakan jentik seperti itu. Di kolam dikasih ikan, it's okay, nggak apa-apa. Bisa juga dengan larvasida atau pembunuh larva atau pembunuh jentik seperti abate dan sebagainya. Bisa ditaburkan. Abate ini sebenarnya dianjurkan untuk kolam yang besar-besar yang jarang dikuras saja, yang memang tidak bisa dikuras setiap minggunya. Misalkan kolam yang terlalu besar, kalau mau seminggu sekali capek, atau itu adalah kolam yang dimiliki oleh fasilitas umum karena tidak adanya yang bertanggung jawab dan bisa melakukan kuras seminggu sekali, bisa dikasih abate. Tapi kalau Anda masih bisa nguras seminggu sekali, kolammu cilik, apalagi kolammu nggak pakai kolam permanen tapi pakai ember, ya ngapain dikasih abate, Mas? Ya kan? Kasih abate itu kan abate akan terurai dan zatnya akan terlepas, terilis pelan-pelan, zat kimiawinya akan nempel di dinding kolam. Sudah nempel di dinding kolam, ini kan jangan dikosek, jangan digosok, kalau menguras kolam jangan disikat. Kalau disikat ya hilang semua. Bekerja sampai 2 sampai 3 bulan. Jadi kalau kolam dikasih abate itu sebenarnya didesain untuk tidak dikuras. Dikuras boleh, tetapi tidak disikat maksudnya. Ya, selama 2 sampai 3 bulan. Nah, bayangin kalau kolam itu tidak disikat, tidak dikosek, 2 sampai 3 bulan apa yang akan terjadi? Malah lumut yang banyak, mungkin timbul penyakit lain yaitu gatal-gatal dan sebagainya, jamur dan sebagainya, ya kan? Jadi pikirkan kalau mau ngasih abate tuh, Mas. Abate ini akan menempel di dinding dan nggak boleh disikat selama 2 sampai 3 bulan ke depan. Seperti itu. Jadi selama Anda bisa nguras kolam, ngapain kasih abate, Mas? Nah, gitu. Kecuali kolam-kolam yang sangat besar tadi, misalkan ada fasilitas umum yang terbengkalai, tidak ada yang nunjuk siapa yang mau nguras kolam seminggu sekali, nggak ada, ya itu baru kasih abate. Jadi dijamin 2 sampai 3 bulan ke depan aman meskipun tidak dikuras kayak gitu loh. Ya, itu. Terus tindakan mencegah gigitan nyamuk yang lain selain tadi abatisasi, apalagi yaitu dengan menanam tanaman-tanaman tertentu yang memang memiliki aroma pengusir nyamuk seperti lavender dan sebagainya. Anda bisa searching deh. Ada 36 sampai 37 tanaman pengusir nyamuk ya. Aromanya memang tidak disukai nyamuk secara alami seperti itu. Tindakan lain yang mencegah gigitan nyamuk yaitu apa? Mencegah gigitan nyamuk atau mengurangi populasi nyamuk yaitu dengan larvae trap yang dulu saya pernah membuat video khusus ya. Ketik Bagus Johan Maulana larvae trap seperti itu. Itu untuk mengurangi populasi nyamuk dan sebagainya lah, macam-macam ya kreativitas Anda. Bagaimana sih untuk mengurangi populasi nyamuk, untuk mencegah dari gigitan nyamuk dan sebagainya, termasuk juga mengurangi gantungan baju yang banyak bercantelan di ruangan kamu, di kamar kamu ya, karena dengan banyak baju yang bergelantungan otomatis nanti nyamuk juga banyak yang menghinggap di situ, bersembunyi di situ. Di situ juga akhirnya ruangannya pencahayaan bisa kurang, udara juga sirkulasinya kurang gara-gara banyak baju yang bercantelan atau banyak yang digantung di dalam sebuah ruangan. Seperti itu guys. Ini sebenarnya rumusan yang teorinya gampang diomongin. PSN dengan 3M+ ya adalah bla 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 bla. Tapi yang mau menjalankan siapa? Selama masih ada DBD, selama masih membutuhkan fogging, itu bukti bahwa PSN-mu nggak jalan. PR besar adalah gimana caranya membumikan, memasyarakatkan PSN pemberantasan sarang nyamuk. Tugas kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.